Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel LP3IT Kulugeni yang akan mengulas tentang berbagai macam bentuk terapi dan bentuk ramuan-ramuan herbal atau terapi-terapi herbal lainnya. Tapi kali ini nanti kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang seluk-beluk terapi media telur dengan ayam kampung khususnya. Yang perlu diketahui, terapi dengan media telur ayam kampung ini bisa digunakan untuk penyakit medis maupun non medis. Dan bagaimana dan seperti apa nanti penjelasannya, nanti kita bisa dengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh master handal terapi telur, terapi media telur, yaitu Haji Dr. Andes Haji Masuri dari Kediri. Dan seperti apa dan bagaimana nanti simak dan saksikan terus videonya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini ke yang lain agar bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua teman-teman kaum muslimin dan muslimat, marilah pertama-tama kita mengajarkan syukur alhamdulillahirobbi, yang mana kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang perlu diketahui teman-teman sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang terapi media telur. Jadi bukan terapi telur ya, terapi media telur. Jadi telur itu sebagai media. Perlu diketahui bahwa telur itu dari habitatnya, dari awalnya muncul dari ayam, itu dia ada sifat yang namanya daya hisap. Jadi telur itu walaupun ditempelkan tubuh yang sakit dan sebagainya, dia sudah mampu menghisap. Namun perlu diketahui bahwa menghisapnya itu menandakan apa yang ada di tubuh. Gambaran nanti yang tertera di telur itu. Kalau mau di dalamnya ada penyakit, ya dia yang masuk di telur ini adalah gambaran penyakit yang ada di tubuh manusia, tetapi penyakitnya belum terhisap oleh telur itu. Tapi kalau telur itu sudah istilah Jawane disuwuk, diduai dan sebagainya, apa saja yang kepingin dihisap telur di tubuh itu bisa. Contohnya telur itu untuk nerapi mium. Ini saya dulu pernah praktek waktu gathering di Trawas Mojokerto. Kebetulan pesertanya ada seluruh Indonesia, ada ahli-ahli terapis yang ada di situ. Kebetulan salah satu peserta dari Surabaya itu perempuan, itu besoknya itu akan operasi mium. Kebetulan dia bisa dibuat latihan di gathering itu setelah pakai media pertamanya adalah memindah penyakit itu ke binatang awalnya gitu, tapi binatang itu adalah waktu itu kelinci. Terus berikutnya bisa dipindah ke telur sebetulnya. Jadi dengan diambil dengan doa itu penyakit bisa dipindah di telur. Ini sebelum kami melangkah seperti itu, telur itu kami sampaikan yang bisa dipakai itu adalah telur ayam kampung ya. Yang lainnya apa? Nggak bisa. Tapi yang sempurna adalah telur ayam kampung. Telur ayam kampung itu ada dua, yang lonjong seperti ini ya. Ini kan lonjong. Kalau lonjong seperti ini orang menyebut adalah telur laki. Kalau yang ini kan bunder. Bunder ini telur perempuan. Ini kalau ditetaskan nanti muncul anak ayam kecil itu, yang lonjong ya laki, yang muncul laki. Kalau yang bunder perempuan ini nanti yang keluar ya ayamnya perempuan gitu. Kenapa harus dibedakan telur lonjong sama bunder? Kalau lonjong laki, bunder perempuan, daya hisapnya yang paling bagus adalah yang lonjong, yang laki.
Jadi saya menyarankan kepada teman-teman yang belajar terapi media telur itu pilihan utama adalah telur ayam kampung yang lonjong atau yang laki. Itu beda gitu, beda gitu. Dan telur itu pun harus yang masih baru, cenderung baru lah. Jangan terlalu lama. Kalau lama itu bisa disebut telurnya rusak. Telur itu nggak bisa lama gitu kan. Kalau andaikan telur yang lonjong atau laki nggak ketemu, perempuan yang bundar seperti ini dipakai juga bisa. Tapi itu tadi daya hisapnya kurang kuat dibandingkan yang telur laki. Dan dalam perjalanannya telur ini juga untuk bisa memindah semua penyakit dari tubuh manusia, umpama tumor, ya, miom, atau juga asam lambung gitu kan. Itu bisa kita doa-doa tertentu dari tubuh manusia itu kita pindahkan ke telur gitu. Itu bisa. Ini yang medis. Dan bisa digunakan telur ini untuk non medis. Contohnya kena sihir. Nanti kalau kita ahli tawasum, sihirnya daerah mana, telurnya kita tempelkan itu sihirnya udah pindah di telur. Tapi yang paling efektif kalau ditangani secara langsung itu ngambil jin di tubuh manusia, itu paling sulit. Tapi kalau pakai telur, cukup ditempelkan saja ke daerah mana ada jin ya, itu jinnya bisa pindah otomatis. Caranya gimana? Nanti kalau kita mengenai terapi seperti ruqyah dan sebagainya itu di telur nanti bisa dikondisikan bahwa telur ini bisa diafirmasi sebagai tempat yang sangat bagus, sangat luas, sangat indah untuk tempatnya jin. Gitu. Nanti kalau ditempelkan ke tubuh manusia yang ada jinnya, tempelkan itu jinnya otomatis tanpa kita suruh dia pindah. Karena ada tempat yang luas, yang indah, dia langsung pindah otomatis. Ini pengalaman dari saya seperti itu. Tetapi bagi jin yang bandel, ya kita pakai telur nggak bisa. Biasanya ada tetap yang kita pakai metode ruqyah itu. Metode ruqyah itu sendiri ya memang orangnya harus sudah ahli ya, karena bacaan sama kalau yang melakukan orangnya beda biasanya ya nggak bisa. Jadi perlu pengalaman, perlu latihan terus menerus, dan terapi telur itu selalu upgrade. Ini bisa telur itu kalau di saya di level 1 itu dia untuk membongkar sumbatan yang ada di titik-titik pijet refleksi di kaki. Terus level 2 di saya itu untuk membuka atau membongkar titik sumbatan ada di TMD. Jadi di titik meridian dasar ya, itu di punggung, daerah punggung, kepala dan sebagainya itu TMD. Baru yang level 3 itu nanti terapi media telur pamungkas. Jadi cukup ditempelkan, ini masuk untuk mindah penyakit tubuh manusia ke telur itu bisa. Terus pembuktiannya kalau seperti jin itu keluar dan sebagainya, orangnya sudah nggak ada keluhan. Itu. Terus bisa juga yang penyakitnya seperti miumnya suruh periksa ke dokter sudah nggak ada. Kita setelah mindah ke telur, telurnya dipecah. Itu memang beda isinya. Kalau nanti mium ya biasanya hitam-hitam kayak gambaran miom yang ada di tubuh manusia sudah pindah di telur gitu kan. Yang terakhir yang telur ini bisa digunakan juga untuk ngambil tuyul gitu. Nah, saya sudah praktek itu, karena banyak orang kalau ngomong tuyul itu bohong, itu tuyul kok bisa ditangkap dan sebagainya. Ya kalau sulit membuktikan ya ketika di kampung itu banyak tuyul, banyak yang kehilangan dan sebagainya ya. Ketika tuyul udah tak ambil ya sudah nggak ada yang kehilangan. Pembuktiannya kan seperti itu. Jadi kalau ini tak tangkap limo, ini tuyulnya jejer limo, ya nggak bisa seperti itu karena sifatnya adalah gaib gitu. Jadi sekali lagi telur itu sangat berguna untuk terapi. Namun kita mengabaikan bahwa di kenyataan di masyarakat itu ada yang menyalahgunakan telur itu dimasuki benda-benda yang nanti kata terapisnya, oh kamu kena santet, ini ada bendanya, ada
jarum, ada beling dan sebagainya. Itu biasanya telur itu dimasukkan di gelas atau cangkir yang dikasih cuka ya. Nanti kulitnya ini melemah atau lembek. Kalau sudah lembek ini jarum itu dimasukkan atau beling yang kecil gitu dimasukkan. Habis gitu ini dikeraskan lagi dengan diangin-angin gitu, terus bekas untuk memasukkan jarum itu ditutup sama sabun batangan yang warnanya sama. Jadi seakan-akan telur ini tanpa cacat, asli gitu. Asli telurnya. Ternyata di dalamnya sudah dimasuki benda itu. Nanti kalau orangnya datang di terapi, oh kamu itu kena santet, kena tenung, kena itu di dalam ada pakune, ada jarumnya itu. Padahal jarumnya yang memasukkan terapis itu ya. Kita nggak menjelekkan yang lain, tapi pengalaman saya mengikuti itu seperti itu. Pengalaman teman-teman seperti itu. Jadi jangan keliru. Ada yang terapi media telur itu abal-abal, ada yang memang ahlinya gitu. Pembuktinya apa? Pembuktian bahwa yang benar itu yang apa ya? Yang sakitnya hilang, sembuh dan sebagainya. Tapi kalau abal-abal itu tadi sampai kapanpun nggak sembuh. Hanya secara fisiologis seperti ada paku, ada jarum sudah dikeluarkan, seakan-akan dia sembuh, padahal belum sembuh gitu. Ini sekedar dari saya, mungkin kalau mungkin pengen diskusi dan sebagainya, tim saya banyak yang sudah pengalaman seperti itu dan bisa. Jadi kami bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, telur itu bisa dikatakan semua bisa dipakai. Tapi itu tadi tingkatannya, telur ayam kampung, yang lonjong, yang laki itu lebih baik. Urutan keduanya telur ayam kampung yang bunder, yang perempuan. Nanti ada telur mentok bisa gitu. Tapi kalau telur bebek saya belum pernah mencoba. Karena kan cenderung kotor, ngontrolnya sulit juga. Kalau telur banyak itu bagus juga gitu. Harganya kan mahal gitu. Kalau telur seperti ini kalau belinya di peternak cuma 1.500. Kalau beli saya pernah nyuruh orang yang kerja di saya nyari telur ini di Wates 10.000. Karena dulu awal-awalnya kan nyari telur sulit. Sekarang saya udah kenal banyak orang, banyak yang membawakan telur dan sebagainya. Cukup 2.500 sudah di rumah kayak gitu. Sekian, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada kurangnya, nanti bisa lewat teman atau sahabat untuk konsultasi berikutnya. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.